Salah satu pertanda buruk yang terjadi adalah ketika sebelum memasuki kota J, di mana tujuannya kota B. Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan. Ia seakan melihat Nur dengan tatapannya yang penuh prihatin. Tiba-tiba Nur melihat sosok wanita yang sedang menari di desa tersebut. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diklik video ini. Jika kenyataan tak sesuai harapan, maka ikhlaskanlah, karena ini sudah ketetapannya. Percaya saja, rencananya pasti lebih indah dari keinginan kita. Oke, malam ini akan menceritakan kisah horor seperti yang di video sebelumnya ya guys, yaitu cerita KKN di Desa Penari yang penuh misteri. Aduh, bikin bulu kuduk berdiri ya guys. Seperti banyak yang diketahui, sebelum diangkat ke layar lebar, cerita KKN di Desa Penari pernah viral di Twitter. Film yang diangkat dari kisah nyata tersebut mampu menarik perhatian jutaan pasang mata ya guys. Menurut pengunggah, cerita tersebut kisah nyata yang terjadi pada 6 mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN pada tahun 2009 yang lalu di sebuah desa, yaitu di Jawa. Keenam mahasiswa tersebut bernama Ayu, Nur, Lydia, Bima, Anton, dan Wahyu. Lantas seperti apa kisah KKN di Desa Penari? Check it out, kita simak ya. Nur merupakan gadis yang memiliki cita-cita menempuh pendidikan yang ia impi-impikan dari kecil, yaitu universitas yang ternama. Bulan demi bulan, Nur merupakan gadis yang memiliki cita-cita menempuh pendidikan di universitas yang ia impikan sejak kecil. Bulan demi bulan telah ia lalui, hingga akhirnya sampailah dia pada semester akhir yang menurutnya untuk menyelesaikan tugas pengabdian kepada masyarakat atau dikenal dengan KKN. Nur dan keenam temannya harus mencari tempat KKN sendiri, lantaran mereka tidak berkesempatan untuk turut mengikuti KKN yang telah ditentukan oleh kampus. Suatu malam, Ayu, teman sefakultas Nur, membicarakan rencananya, yaitu memilih tempat yang cocok untuk melakukan kegiatan KKN mereka, dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan lokasi KKN. Nur kemudian bersiap keberangkatannya ke desa yang dimaksud Ayu. Di sela-sela itu, Nur teringat bahwa mereka harus memberitahu teman yang lainnya, karena KKN merupakan kegiatan yang harus diselesaikan secara bersama. Wid, di mana? Di rumah Nur. Bagaimana, sudah dapat tempat KKN-nya? Tanya Widya. Nanti malam, aku berangkat sama Ayu. Doakan ya Wid. Iya, semoga cepat di ACC ya. Amin. Balas Ayu mematikan telepon. Hari demi hari pun berlalu, dan tiba saatnya Nur berangkat ke desa yang menjadi lokasi KKN tersebut. Nur pun melihat mobil kijang yang berhenti. Keluarlah Ayu, sahabatnya disusul dengan seorang laki-laki di belakangnya. Nur membatin, itu Mas Ilham mungkin, kakak laki-laki Ayu yang akan mengantar kita ke lokasi KKN. Ayo pergi, ajak Ayu dengan langsung menggandeng Nur untuk masuk ke mobilnya. Kemudian Mas Ilham membawakan barang Nur menuju mobil. Tak lama setelah itu mobil pun melaju. Jauh nggak Yu? Tanya Nur kepada Ayu. Paling 4-6 jam, tergantung ngebut enggaknya mobil kita ini. Yang jelas desanya tuh bagus, tak jamin masih alami. Pokoknya cocok buat proker kita yang kita susun kemarin. Ayu terlihat begitu antusias menceritakan desa tersebut. Sementara Nur, ia merasa tidak nyaman. Sebenarnya banyak hal yang membuat Nur merasa bingung. Salah satunya tentang lokasi, waktu, dan sebagainya. Sejujurnya ini kali pertama Nur pergi ke daerah timur. Sebagai perempuan yang lahir di daerah barat, ia sudah mendengar rumor tentang daerah tersebut, yaitu salah satunya tentang kemistisannya.
Keadaan mistis bukan hal yang baru bagi Nur. Bahkan ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal tersebut. Saat menempuh pendidikannya sebagai seorang santriwati, ia sering mengabaikan perasaan tidak bisa yang muncul karena kebetulan semata. Namun, anehnya malam ini belum pernah Nur merasa tidak enak seperti saat ini. Benar saja perasaan tidak aneh terus bertambah seiring dengan mobil yang terus melaju. Salah satu petanda buruk yang terjadi adalah ketika sebelum memasuki kota J, di mana tujuannya kota B. Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan. Ia seakan melihat Nur dengan tatapannya yang penuh prihatin. Tak hanya itu saja, si kakek menggelengkan kepalanya seolah memberikan isyarat pada Nur yang ada dalam mobil agar mengurungkan niatnya. Namun, Nur tidak bisa mengambil keputusan apapun, sebab ada temannya yang lain yang menunggu kabar baik dari observasi hari ini. Hujan tiba-tiba saja turun. Tanpa terasa 4 jam lebih perjalanan tersebut telah ditempuh. Mulai berhenti di sebuah rest area yang sepi sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan di tengah hutan yang gelap. Nur mendengar yang memanggil-manggil namanya. "Hutan, desa ini ada di dalam hutan," kata Mas Ilham. Nur tidak berkomentar, ia hanya berdiri di samping mobil yang berhenti di tepi sebuah jalan hutan ini. Hutan tersebut merupakan sebuah hutan yang sudah dikenal oleh masyarakat Jawa Timur. Tidak lama kemudian terlihat nyala lampu dan suara motor. Mas Ilham melambaikan tangannya. Itu orang desanya, masuk desanya harus naik motor, mobil tidak bisa memasuki soalnya. Nur dan Ayu kemudian mengangguk, pertanda ia mengerti. Tanpa berpikir panjang, Nur sudah duduk di jok belakang. Sesudah dan mereka pun berangkat. Perjalanan kini mulai memasuki jalan setapak. Dengan tanah yang tidak rata membuat Nur harus memegang dengan kuat jaket bapak-bapak yang memboncengnya. Terlihat tanah masih lembab, ditambah dengan embun fajar juga sudah terlihat di sana-sini memenuhi pepohonan yang rimbun. Tiba-tiba Nur melihat sosok wanita yang sedang menari di desa tersebut. Di atas batu, seakan menyambut dirinya yang datang di desa tersebut. Penari itu kelihatan matanya tajam, dengan paras elok dan cantik. Kemudian si wanita tersenyum, seolah sedang menyambut tamu yang sudah ia tunggu. Nur lalu melihatnya jalan lain, tetapi Nur terkejut mendapati si wanita sudah hilang tanpa jejak. Ia sadar bahwa dirinya sudah disambut dengan sesosok entah apa itu. Setelah memasuki desa, Mas Ilham kemudian berpeluk kangen dengan seorang pria yang mungkin seumuran dengan ayahnya yang ada di rumah. Pria itu terlihat ramah dan murah senyum. Dengan menyambut tangannya, Nur mendengar si pria memperkenalkan diri. "Saya Prabu." Kemudian Ilham menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta izin diadakan kegiatan KKN di desa tersebut yang akan dilaksanakan adiknya Ayu dan ke-6 rekannya termasuk Nur. "Saya minta maaf Ham, saya tahu kita sudah kenal lama, tapi desa ini tidak pernah loh dipakai untuk kegiatan KKN," jelas Pak Prabu saat itu. Pada saat itu Pak Prabu dengan keras sudah menolaknya hingga suasana saat itu menjadi tegang. "Gak bisa Ham," kata Pak Prabu, menekan perkataannya kepada Mas Ilham dengan ekspresi yang tidak terduga. "Begini loh Pak, maaf saya minta tolong, saya akan menjaga sikap di sini. Saya tidak akan aneh-aneh, tolong Pak," ucap Ayu membantu kakaknya. Matanya terlihat berlinangan air mata. Ia tidak pernah melihat Ayu sengotot ini sebelumnya. Terlihat mimik wajah yang Pak Prabu yang sebelumnya mengeras ini melunak. "Berapa yang KKN nanti Dek?" Dengan semangat Ayu menjawab, "6 Pak." Nah, setelah proses negosiasi berhasil, dengan persetujuan Pak Prabu dan tentu saja masyarakat sekitar, mereka resmi akan menjalankan KKN di desa tersebut. Di sana juga ia sudah tahu proker apa saja yang akan menjadi wacana mereka selama di sana.
Salah satunya yaitu kamar mandi dengan air sumur. Ia tahu masyarakat mendapatkan akses air dan sungai yang ada di desa tersebut. Jadi ini yang menjadi ide mereka membuat sumur agar lebih efisien. Di sela-sela tengah mereka membuat proker di desa tersebut.